pasti tahu di rumah kalian bersemangat hari ini. Hari ini adalah hari di mana Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kita beribadah lagi. Nah, mari waktu dan kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Nah, sekarang kakak mau teman-teman di rumah semuanya duduk yang manis. Kita akan menghadap Tuhan, kita akan memuji bersama Tuhan. Oke, sekarang kita sapa dulu Tuhan kita katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ulang lagu ini. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang Kak Novi akan pimpin di dalam doa. Teman-teman di rumah bisa mengikutinya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan boleh izinkan kami lagi untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau memuji. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, teman-teman, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dia sudah mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat di sana untuk kita. Wah, Tuhan Yesus sayang banget sama kita ya. Nah, kakak mau kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit,
ikutin gerakannya sama-sama ya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yeay. Oke, kita semua adalah anak-anak pemenang. Kita menang karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit dan menang. Wah, Tuhan Yesus sangat sayang. Dan Tuhan Yesus, walaupun kita masih kecil, masih lemah, tapi Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus masih memilih kita sebagai anaknya. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena itu. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman semua, kita mau angkat lagu pujian ini. Kita katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom semuanya. Nah, benar kan? Ketemu lagi sama Kak Shirley di kesempatan kali ini ya. Nah, sekarang Kak Shirley ini mau menceritakan suatu kisah firman Tuhan buat kalian di hari Minggu ini ya. Jadi sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Ya, ayo semuanya sikapnya yang baik, Kak Shirley tunggu.
kakinya semuanya taruh di bawah dulu. Tidak ada yang pegang-pegang yang lain. Kita mau berbicara dengan Tuhan harus dengan tenang ya, agar kita bisa berbicara dengan jelas kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan juga dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan juga berdoa. Kiranya Engkau yang terus berikan kami kesiapan hati, pikiran, mata, telinga, tangan, kaki, semua anggota tubuh kami untuk bisa siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus pimpin Kak Shirley juga yang akan membawakan cerita agar dapat dipahami oleh kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Ada yang masih ingat tidak ya cerita minggu lalu? Ayo coba tebak. Kemarin yang mendengarkan ceritanya, coba mana suaranya? Dengar cerita tentang apa minggu lalu? Apa? Dengar tentang apa? Hah? Ada itu, apa namanya? Orang dicambuk. Siapa yang dicambuk? Siapa? Oh, Tuhan Yesus. Kemudian habis itu Tuhan Yesusnya gimana? Setelah itu semua banyak luka-luka itu. Gimana? Oh, Tuhan Yesus disalib ya. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus apa setelah disalib? Oh, dia mati ya. Oh, sedih sekali loh. Kalian kalau misalnya ada orang yang meninggal sedih atau enggak? Sedih ya. Nah, begitu juga dengan ibunya Tuhan Yesus waktu itu sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka sedih sekali. Oh, Tuhan Yesus kok mati? Gimana ini? Katanya Tuhan Yesus juru selamat. Tapi kok dia malah mati sih? Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Mereka dengan sedih ya. Mereka akhirnya, nah sekarang kita akan lanjutkan ceritanya ya. Buat yang kelas, kelas Yerusalem, Getsemani, Sion. Ayo coba disiapkan dulu Alkitabnya. Nah, ayo. Atau Alkitab boleh deh di handphone deh, tapi jangan buka yang lain-lain ya. Kita mau buka Alkitab ya. Kita buka dari Matius 27 ayat ke-57. Nah, ini adalah peristiwa setelah Tuhan Yesusnya mati ya. Tuhan Yesus mati di hari apa? Kemarin kita merayakan loh, ada titik-titik agung. Ayo, hari apa? Hari Jumat. Nah, makanya kalau kita merayakan namanya Jumat Agung. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang Yesus dikuburkan. Ayo coba dibuka dulu. Matius 27 ayat 57. Sudah ketemu semuanya? Ayo yang belum ketemu coba minta papa mama. Papa, mama, mana ini loh? Matius 27 ayat 57. Nah, judulnya apa? Coba yang sudah ketemu dibaca sama-sama ya, judulnya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yesus dikuburkan. Nah, betul. Kalau misalnya ada yang meninggal, dia harus segera dikuburkan ya. Nah, tapi ini dia ada masalah ya. Sebenarnya orang yang kalau misalnya zaman dulu tuh, kalau disalib itu dibiarkan mereka mati, tidak dikuburkan. Jadi dimakan sama burung-burung yang makan daging-daging itu loh. Ih, serem ya. Ya ampun, tapi ini memang ya ada seorang pemuda yang baik hati. Ayo coba tebak siapa namanya ya. Ada seorang laki-laki baik. Ini salah satu murid Tuhan Yesus yang bukan 12 murid sih, tapi yang lain. Ini termasuk orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia itu mau menguburkan Yesus. Ayo siapa coba dilihat itu ada di ayat 57. Siapa namanya itu? Iya, betul sekali.
Yusuf ya, namanya adalah Yusuf orang Arimatea. Ini beda sama Yusuf ayahnya Yesus, sama Yusuf yang dulu di Mesir tuh beda ya. Jadi nama Yusuf itu seperti nama misalnya di sini namanya Kak Shirley. Orang lain ada yang namanya Kak Shirley, orang lain lagi ada yang namanya Kak Shirley. Jadi banyak yang namanya sama. Begitu juga dengan Yusuf ini. Tapi yang harus kita lihat yang membedakan adalah Yusuf dari orang Arimatea. Jadi asalnya dari Arimatea. Nah, orang yang namanya Yusuf ini orang yang kaya raya. Kenapa kita tahu kaya raya? Karena dia bisa punya kubur sendiri. Beli yang namanya kuburan dulu, apalagi gua, bukit itu mahal loh. Hanya orang kaya loh yang bisa beli loh. Nah, tapi si Yusuf ini dia punya satu yang masih kosong, baru aja dia beli. Nah, coba kita lihat ya. Cerita berikutnya adalah bagaimana caranya si Yusuf ini untuk menguburkan. Dia datang ke Pontius Pilatus. Masih ingat Pilatus siapa Pilatus? Iya, itu dia yang menghakimi Tuhan Yesus tuh sebelum disalibkan ya. Nah, si Yusuf ini datang ke Pilatus. Tut. Pilatus, komandan. Wah, gitu ya. Pilatus. Enggak juga sih ya, mungkin gini ya. Pilatus. Oh ya, ada Yusuf ini orang terpandang, orang kaya. Kenapa ini Yusuf? Kemudian si Yusufnya bilang, boleh tidak ya saya ambil mayatnya Yesus itu loh. Saya mau kuburkan di gua saya. Gimana boleh tidak ya Pilatus ya? Tolong, saya ingin menguburkannya dengan baik. Kemudian si Pilatusnya, ya sudah, ambil sudah, enggak apa-apa ambil ya. Nah, kemudian diambillah tuh mayatnya Tuhan Yesus yang ada di salib itu ya. Diambil, kemudian setelah itu dia membawanya ke kuburnya dia itu loh yang masih kosong, masih baru. Tahukah kalian bahwa yang namanya kubur itu ya karena dia tuh besar dan luas, itu bukan cuma dibangun untuk satu orang sebenarnya ya, tapi untuk banyak orang. Jadi nanti mungkin papanya atau mungkin kakeknya atau siapa yang meninggal dimasukkan dalam satu kuburan bukit gua itu ya. Nah, tapi si Yusuf ini mempersiapkan gua paling baik untuk Yesus. Wah, kemudian gak cuma itu loh, gak cuma gua yang masih baru gres. Nah, dia juga membungkus Yesus dengan kain lenan yang putih bersih. Ya ini enggak putih bersih ya, tapi ya kurang lebih mirip lah ya. Nah, dibungkuslah Yesus. Wah, tahukah kalian kain lenan itu termasuk kain yang mahal. Wah, mahal. Mungkin kalau dipindahkan mungkin di sini bisa jutaan gitu ya, mahal. Dibungkuskan untuk Tuhan Yesus. Wah, nah sekarang Yusuf aja dia mau memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kain lenan yang mahal, gua yang baru, yang besar untuk Tuhan Yesus. Bahkan dia yang membungkus Tuhan Yesus dengan kain itu loh. Begitu hebat dan luar biasa ya apa yang diberikan Yusuf. Nah, bagaimana dengan kalian anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Apakah kalian sudah mempersiapkan yang terbaik juga buat Tuhan? Apakah kalian sudah menyiapkan duduk yang baik, duduk yang tertib, mau baca firman Tuhan dengan baik, mau berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kalian melakukan itu semua? Nah, coba silahkan ya dilihat sendiri bagaimana yang sudah kalian berikan buat Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf ya, dia mau memberikan yang terbaik. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita juga harus memberikan yang terbaik. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya, dengan cara berbuat baik kepada orang-orang, ya memberikan bantuan kepada orang-orang. Mungkin bantu papa mama di rumah, itu juga perbuatan yang sangat baik ya. Oke, nah selanjutnya setelah kalau kita lihat ya di Alkitab, nah di situ Yusuf itu juga akhirnya membuat suatu parit ya atau bolongan. Biar kalau batu digeser itu gampang, jadi buat menutupi lubang dari gua
bukit itu ya. Dia buat itu, kemudian dia dorong batunya dan akhirnya kubur Tuhan Yesus pun tertutup dengan rapi. Itu batu yang besar sekali ya. Jadi kalau dorong tuh berat, butuh banyak orang untuk bisa mendorongnya. Nah, karena itu ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja. Nah, selain itu juga kalau misalnya coba ya kita mau baca bersama-sama di ayat ke-62. Ayo coba dilihat. Ini masih di pasal 27 ayat 62. Di halaman baliknya mungkin coba dilihat. Judulnya adalah kubur Yesus dijaga. Coba ya kita baca bersama-sama ya. Dari ayat 62, hitungan ketiga kita baca bersama-sama yang sudah buka Alkitab. Kelas Yerusalem, Getsemani, Sion, bersiap ya. 1, 2, 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus meninggal ya, sudah ini semua sudah siap nih ya, sudah dikuburkan oleh si Yusuf. Si imam-imam ini datang kepada Pilatus. Orang-orang Farisi dan imam-imam ini datang. Tuk. Pilatus. Iya, kenapa imam dan orang-orang Farisi ada perlu apa datang ke sini? Ini Pilatus ini loh minta tolong. Nah ini loh coba kita lihat ya. Kalau misalnya di dulu-dulu loh, ingat gak si Yesus yang ngaku-ngaku raja itu loh. Dia bilang kan setelah dia mati nanti 3 hari setelah itu nanti dia bisa bangkit. Aduh, kalau memang benar-benar terjadi nih loh ya, bahaya ini. Bahaya, bisa-bisa nanti orang-orang tuh semakin percaya kalau emang dia tuh juru selamat. Padahal ya jelas-jelas dia itu penipu, penyesat, tukang bohong. Gak mungkin lah itu benar. Oke. Jadi gimana maksudnya Bapak Farisi dan Bapak imam-imam ini? Bisa mungkin tolong dijelaskan ya. Jadi gini loh Pilatus, minta tolong. Itu saya mau minta penjaga-penjaga tambahan buat ditaruh di kuburnya si Yesus itu loh. Kemudian kita materaikan juga sekalian itu loh batu besar yang menghalangi kuburnya itu. Jadi benar-benar kita isolasi. Kita benar-benar buat itu batu tidak bisa yang namanya terguling ataupun bergerak lagi ya. Jadi biar apa yang Tuhan Yesus dulu katakan itu semuanya tidak terbukti. Mana mungkin toh yang namanya penipu itu bisa benar. Kita buat aja situasinya itu semakin tidak memungkinkan. Kemudian si Pilatusnya, ya sudah terserah kamu mau melakukan apa, silakan ambil itu semua. Ya silakan kamu aja yang urus, kan saya sudah cuci tangan. Ya silakan kamu yang urus aja ya. Nah kemudian akhirnya dengan bantuan penjaga-penjaga yang sudah diutus itu ya, yang diminta sama imam-imam itu, akhirnya mereka memeteraikan itu anggapannya seperti diisolasi gitu ya, jadi tidak bisa gerak batunya. Akhirnya setelah hari Sabat lewat. Nah hari Sabat lewat berarti adalah hari apa? Adalah hari Minggu. Nah kenapa hari Minggu? Nah karena pada hari Sabat kan nggak boleh orang-orang itu bergerak, bukan bergerak ya, melakukan kegiatan, nggak boleh keluar rumah. Jadi kayak kita ini ya, sekarang di rumah ini, nggak boleh yang namanya kita itu mainan, nggak boleh. Yang namanya lari-lari nggak boleh, harus diam, nggak boleh banyak kegiatan ya. Jadi kalau makan ya makan gitu, tapi nggak boleh yang sampai ini mau mainan lari-lari. Nggak bisa ya, kita harus yang namanya Sabat itu merenungkan Tuhan. Jadi kita menyiapkan waktu diri untuk berdoa dengan Tuhan. Nah setelah hari Sabat lewat baru bisa dilakukan, yaitu kalau zaman dulu hari Sabatnya itu hari Sabtu. Berarti setelah hari Sabat hari apa? Hari Minggu. Nah ingat tidak ya, Tuhan itu mati disalib hari Jumat. Kalau dulu Tuhan bilang 3 hari setelah Tuhan disalib dia akan bangkit. Berarti hari apa? Jumat.
Sabtu. Hari apa? Minggu. Nah, kita coba ya buktikan apakah benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dulu. Nah, kita coba baca di Matius 28 di ayat yang kedua. Nah, kita coba lihat ya, yang buka Alkitab, ayo, yang belum, yang sudah bisa baca loh, ayo dibuka Alkitabnya, kita buka ya. Matius 28 ayat 2. Kita baca bersama-sama apa yang terjadi di kubur Yesus. Dihitung ketiga ya, 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wow ya, jadi waktu setelah hari Sabat, hari Minggu itu ya pagi-pagi ya, Maria itu datang ke kuburnya. Tuk. Nih gimana ya kalau Maria ya, dia pakai kerudung gitu ya. Ini dia, tring. Maria datang. Lepas dia ya. Oke nih, kutuk. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kenapa kamu harus mati? Kemudian tiba-tiba waktu datang ya, mau ke kubur gitu langsung, oh astaga, ada apa ini? Kenapa ada gempa bumi? Wah, kemudian itu dari atas turun, tring. Malaikat turun, malaikat turun, dia menggulingkan batu yang tadinya sudah diisolasi itu gak bisa terbuka lagi, digulingkan dengan mudah, kemudian dia duduk atasnya. Wah, keren gak sih? Nah, coba kita lihat bagaimana itu bentuk dari malaikatnya ya. Wajahnya bagaikan kilat di ayat ketiga ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wow, putih semua, jadi semua silau ya, begitu agung sekali itu. Wah, ini pasti bukan malaikat biasa ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat gimana tuh masih penjaga-penjaganya yang kemarin diutus itu sama imam-imam itu. Wah, mereka lihat ada malaikat turun. Wah, mereka langsung takut sampai kaku gitu ya. Gak bisa gerak karena begitu ini tidak masuk akal, mereka takut sekali. Apakah ini adalah hari kematian mereka? Karena tiba-tiba malaikat turun datang. Dan mereka akhirnya setelah itu lari mereka karena ketakutan sekali. Astaga, ini mungkin adalah hari terakhir dari hidupku gitu ya. Karena mereka bukan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, ketika melihat hal seperti itu bukan sukacita, tapi mereka malah takut yang negatif. Berbeda dengan si Maria. Nah, si malaikat ini akhirnya mengatakan sesuatu nih kepada Maria. Coba kita lihat di ayat yang kelima. Kita baca ya dari ayat kelima sampai ayat ke-7. Masih Matius 28 ayat 5 sampai ayat 7. Sudah ketemu semuanya? Kita baca ya bersama-sama ya. Karena ini adalah apa yang dikatakan oleh malaikat, kita harus membacanya dengan sungguh-sungguh ya, biar bisa lebih paham. Oke, kita coba baca ya. Matius 28 ayat kelima. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Langsung setelah itu ya, kita lihat si Maria. Wah, dia ini ya harus pakai cadar lagi nih. Maria, dia akhirnya masuk. Tunggu. Oh, ya ampun, di mana Tuhan Yesus? Kenapa tidak ada Tuhan Yesus di sini? Tapi kalau tadi kata malaikat, berarti Tuhan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit.
harus segera bilang ini ke murid-murid yang lain. Mereka harus tahu kabar baik ini ya. Tuhan Yesus sudah menunggu mereka semua di Galilea. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Aku harus segera memberitahu. Ayo kasih tahu ya. Nah setelah itu mereka memberitahukan kabar baik itu kepada para murid. Para muridnya mendengar itu kayak langsung, hah? Aduh ini pasti ini perempuan ini kebanyakan bohong ya kan. Membesar-besarkan masalah, gak mungkin lah. Masa bisa orang mati hidup lagi? Gak mungkin. Kalian percaya gak kalau dibilangin gitu? Tiba-tiba mungkin siapa gitu ya, ada yang meninggal. Kemudian tiba-tiba hidup lagi. Percaya enggak? Enggak percaya kan, enggak mungkin gitu kan. Nah tapi kita harus ingat, Tuhan itu bukanlah manusia biasa ya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan Tuhan berhasil mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Tapi ya kita lihat ya, si murid-murid ini sih ada yang kayak, wah berarti ini benar. Tapi ada yang masih kayaknya nggak mungkin deh, ini bohong ini. Kita harus coba cek dulu deh, coba katanya di Galilea kan. Ayo deh coba kita bersama-sama ke Galilea. Nah akhirnya ke-11 murid Yesus itu dia jalan dia. Tuk, Galilea. Oh ini dia Galilea. Mana Tuhan? Katanya ada Tuhan. Kemudian tiba-tiba muncul Tuhan Yesus dan mereka langsung percaya, ya ampun Tuhan memang benar-benar bangkit. Nah coba kita lihat apakah yang dikatakan saat mereka akhirnya yang tadinya ragu-ragu menjadi percaya. Tuhan Yesus ya walaupun ada yang terakhirnya ada yang masih belum percaya jadi ragu-ragu gitu, tapi Tuhan Yesus menekankan satu hal kepada para muridnya setelah Tuhan Yesus ini bangkit. Coba kita baca di ayat yang ke-18 sampai 20. 3 ayat lagi ya, di pasal 28, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca ya, hitungan ketiga ya, bersiap ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, kita lihat ya Tuhan Yesus berpesan apa? Agar para murid bukan cuma berdiam diri, tapi bilang ke orang-orang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa-dosa kita. Kita harus sungguh bersyukur kematian Tuhan dan kebangkitan yang menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bukan cuma sekedar berbohong, tapi Dia benar-benar adalah Allah yang hidup. Ya, dan akhirnya setelah itu kalian nanti akan lihat kalau mau baca, tapi kakak sarankan untuk baca ya. Di ayat-ayat atau kitab-kitab berikutnya ada banyak kisah perjalanan dari para murid Tuhan Yesus yang akhirnya banyak memuridkan orang-orang dan membuat gereja-gereja yang semakin banyak lagi. Banyak orang semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah tapi di satu sisi, kalau tadi kalian ingat si penjaga-penjaga yang kabur itu loh. Nah penjaganya itu akhirnya larinya kemana? Ada yang tahu? Pergi ke ini dia imam-imam kepala. Mereka bilang itu semua, imam, aduh gimana ini imam? Itu si Tuhan itu loh, tiba-tiba ada malaikat datang, malaikat dari atas dia turun, kemudian tiba-tiba dia guling, itu batu itu dia guling gitu, kemudian dia ada di atasnya. Tunggu, prajurit bisa tenang, bilang yang lebih pelan, tolong. Oke, jadi itu tiba-tiba ada malaikat turun, kayaknya sih malaikat ya. Kemudian dia menggulingkan itu batu, kemudian tiba-tiba di dalamnya sudah tidak ada Tuhan Yesus. Kemudian si imam kepala, hah? Tuhan Yesus itu
itu hilang. Aduh, kamu jangan sampai bilang ke siapapun ya. Ini aku kasih kamu uang, kamu jangan sampai bilang ini ke siapapun. Kalau sampai ada yang tahu masalah ini, maka awas aja ya kamu ya. Pokoknya bilang ke semua orang kalau misalnya itu karena kamu yang karena penjaga-penjaga itu tertidur. Jadi tidak lihat kalau ada yang mencuri itu tubuh Yesus. Bilang aja kayak gitu ke orang-orang. Dan akhirnya banyak orang-orang yang mendengarkan kabar itu dan percaya kalau memang murid-muridnya yang mencuri tubuh Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa Yesus tubuhnya bukan dicuri, tapi dia bangkit dan dia mengalahkan dosa kita. Dia rela disiksa, dia rela menderita demi kita semua. Dan kita apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus cuma berdiam diri, malas baca Alkitab? Apakah begitu? Nah, walaupun kita di rumah, kita tetap bisa menjadi berkat ya. Coba kita menolong papa mama ya. Kita coba menjadi anak yang taat di rumah, itu kan sangat meringankan dan membantu papa mama juga ya. Kemudian juga bisa bilang mungkin sekarang ke papa, mama atau mungkin cece, koko, titi, meme bilang ya. Coba bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Ayo coba Kak Shirley tunggu. Bilang dulu. Bilang dulu ayo. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Nah, kalian coba ya bisa coba bilang ke siapapun, mungkin ke teman atau ke siapapun mungkin. Kalau misalnya di kelas atau ada apa ya, mungkin kalian punya WA gitu ya. Nah bisa coba bilang. Kalau misalnya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan kita harus bisa menjadi berkat. Darah Tuhan bukanlah darah yang murah, tapi adalah darah yang mahal. Coba kalian kalau luka sedikit sakit enggak? Sakit. Kak Shirley aja kalau luka gitu kadang masih sedih ya, karena perih sakit. Nah bagaimana dengan Tuhan Yesus yang sampai ada tanda paku, ini lubang loh. Begitu sakit. Dan dia tapi mau melakukan itu semua. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus semakin menjadi terang Tuhan, menjadi anak yang semakin taat, ya semakin menjadi berkat, banyak menolong orang-orang, bisa juga tekun, taat membaca Alkitab dan juga berdoa. Ya, Kak Shirley harapkan kalian walaupun di rumah bisa terus semangat, walaupun ada yang bilang bosen Kak di rumah. Nah kalau bosen coba, sudah baca Alkitab belum? Sudah berdoa belum? Sudah bantu papa mama belum? Coba deh melakukan salah satu itu, pasti akan menjadi berkat buat banyak orang ya. Oke, sebelum kita tutup, Kak Shirley mau mendoakan kalian semua ya. Sekarang coba lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ayo sikapnya yang baik. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayo lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kalian bisa berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur ya Tuhan, Engkau telah mengorbankan hidup demi kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau masih mau mengasihi kami walaupun kami seringkali berbuat nakal, membenci seseorang, melakukan hal yang jahat, namun Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, kami tidak ingin mengecewakan Engkau. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau meninggalkan kebiasaan jelek kami. Kami ingin bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa setia dan taat kepadamu, kepada papa mama, kepada guru, dan kepada siapapun yang Tuhan berikan untuk dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya kalian boleh titip ke mama papa kalian untuk ditransfer ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekarang waktunya kita akan menutup ibadah kita. Kita mau menyanyi pujian kita kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah hari ini. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kak Novi akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk beribadah lagi di tempat ini, di rumah kami masing-masing juga. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kesempatan, nafas kehidupan yang kembali Tuhan percayakan sehingga kami boleh beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing di rumah. Tuhan, ajar kami untuk tetap jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. God bless you.